Mas Kirdi kita bahas kemarin atau tadi ini Prabowo dan juga Gibran kan terlihat seperti mungkin lepas begitu ya, bahagia. Kita sama-sama saksikan di layar kaca, mungkin nanti langsung dianalisa ya Mas Kirdi, bagaimana kemudian ekspresi, kemudian gestur yang ditampilkan oleh Prabowo dan juga Gibran ini saat sedang mengobrol bersama. Ya, kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo saat ini jelas sangat tidak ada beban. Kalau kita perhatikan Gibran dan Pak Prabowo, kalau kita lihat dari bandingkan dengan sebelum-sebelum, Gibran nggak bisa selepas ini kalau dia sedang berada misalnya nunggu contoh untuk debat capres waktu itu, gitu ya. Nggak ada tuh dengan bebas ngobrol sana kemari, tatapannya banyakan ke depan, gitu ya. Itu sangat terlihat, apalagi ketika misalnya awal-awal misalnya mau pidato semacamnya, awal-awal waktu gabung pertama menjadi capres dan cawapres waktu daftar di KPU, itu sangat terlihat bahwa tegang ya, dari ekspresi wajah, tarikan ketegangan di pipi kanan kirinya, dari cara dia ngomong, cara dia berinteraksi itu kelihatan beda jauh dengan yang sekarang. Yang sekarang ini tanda petik kan sudah menang gitu. Iya, iya. Nah, artinya sudah hangat ya sekarang, sudah mencair begitu berbeda. Nah, kita lihat momen selanjutnya ini kedekatan antara Prabowo, Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Gibran. Nah, ini yang cukup disoroti juga. Nah, gini, momen ini cukup menarik sebetulnya daripada yang sebelumnya, gitu. Kalau kita perhatikan, Pak Anies Baswedan itu ketika berinteraksi dengan banyak orang, rata-rata Pak Anies itu kan cukup hangat. Misalnya apakah dia kemudian memeluk, apakah dia kemudian dia duluan yang megang bahu seperti itu. Tapi di sini kalau kita perhatikan bahwa Pak Prabowo yang lebih menggunjang-gunjang Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita perhatikan, coba kita tarik mundur dari ingatan kita, biasanya Gibran itu cium tangan loh. Lihat apa yang terjadi di sini. Enggak, karena udah selesai. Oke. Berarti kita tarik mundur, kita ketika ketemu apakah Pak Ganjar, apakah Pak Anies, Caimin, Mas Gibran akan ini cium tangan seperti itu rata-rata. Sangat sering apa karena itu. sudah menjadi wakil presiden? Waduh, itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita lihat pola, itu jelas kelihatan sekali. Gitu. Apakah ini kemudian lupa karena masih masih euforia hari ini gitu, acara hari ini bisa jadi gitu. Tetapi bahwa ada perbedaan pola yang cukup jelas ketika berinteraksi dengan para capres dan cawapres yang tidak terpilih, kurang lebih seperti itu. Artinya ini masih menarik nih gambar ini. Ini kan Prabowo artinya sempat juga menegaskan bahwa saya tahu senyuman Anda itu berat sekali. Saya pernah di posisi itu. Prabowo sempat berkata seperti itu kepada Anies Baswedan. Betul, karena ketika duduk, kalau kita ada pernah salah satu adegan ketika di shoot dari agak jauh, Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian Pak Anies dan Caimin, itu dari sisi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu biasa mukanya, sementara yang sebelah sini ditekuk. Yang Pak Anies Baswedan dan Caimin ditekuk, itu sudah cukup menggambarkan, dan saya rasa Pak Prabowo juga notice hal tersebut. Oke, nih kalau yang saat ini kita saksikan ngobrol bersama, sepertinya Pak Anies duluan yang mengajak ngobrol Gibran Rakabuming Raka. Ya, di dalam konteks ini ya terlihat sekali bahwa kemudian mereka berinteraksi. Tetapi ya, bisa dipastikan bahwa Caimin tidak tertarik untuk melakukan memegang handphonenya ya. Memegang handphonenya gitu. Mungkin ada sesuatu yang, kalau kita mau cerita mau agak husnuzon gitu, ya mungkin ada yang penting lah ya di handphonenya lagi harus dikasih tanggapan segera gitu. Tapi interaksi tersebut juga kan bukan terjadi interaksi yang secara intens. Ya sebentar kemudian lepas lagi, kayak orang yang bingung mau ngomong apa lagi berikutnya, terus ngomong lagi sedikit gitu, terus kemudian nanti pisah lagi, dan itu terjadi hanya katakanlah sesuatu yang sifatnya insidental aja, sebentar-sebentar aja, tidak sepanjang waktu, nggak kayak sahabatan yang nggak ada masalah gitu. Ya, harus kita terima bahwa memang masih ada sebuah masalah di sini gitu. Oke. Baik, sekali nanti kita bahas-bahas lagi ini gestur yang tercipta. Sebelumnya kita saksikan dulu bersama-sama ini Prabowo Subianto dalam pidatonya sempat menyinggung soal kerasnya kompetisi Pilpres di Indonesia. Prabowo tak lupa memberikan penghormatan kepada lawan politiknya Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud karena telah berkompetisi dengan baik. Kontestasi telah selesai. Pertandingan telah selesai. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang
tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar sama dengan dorongan yang ada di saya. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan. Tetapi setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama, harus kolaborasi untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia. Ya Mas Kiri, mungkin bisa dikomentari, sedikit dipetik. Pertandingan telah selesai, kita semua lelah. Dan ada orang yang berbicara dari hati, ada orang yang berbicara karena dituntut untuk berbicara. Anda melihat Prabowo Subianto ketika menyampaikan pidato ini seperti apa? Pak Prabowo itu sebetulnya, saya melihat bahwa memang apa yang dia sampaikan he mean it ya, benar-benar dia maksudkan hal tersebut. Pertanyaannya gini, apakah kemudian juga ada pesan-pesan buat katakanlah ada juga kan capres dan cawapres yang nggak hadir? Gitu, karena mungkin masih ada proses dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman yang ahli hukum lebih tahu. Itu buat saya adalah pesan yang cukup clear ngasih tahu bahwa udah deh, udah kelar nih gitu. Udah pemenangnya udah ditentuin gitu. Terus di akhirnya kalau kita lihat sekali lagi Pak Prabowo buat saya sedang membuka peluang untuk daripada kita berantem, kita ini aja deh, kerjasama aja deh. Bentuk kerjasamanya saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang ahli politik, ahli hukum lebih ngerti itu bagian situ. Tetapi jelas bahwa Pak Prabowo dalam konteks ini bermaksud untuk membuka peluang untuk bisa kerjasama dengan semua pihak yang tadinya berkontestasi. Dari ekspresi wajahnya tidak terlihat sebuah ekspresi wajah yang masih memendam sebuah grudge atau sebuah keluh kesah waktu berantem sebelumnya gitu. Karena buat saya target utamanya sudah terpenuhi, yaitu menang dalam kontestasi ini. Itu yang saya lihat dan juga sekali lagi diangguk-angguk oleh Mas Gibran di belakangnya. Dan senyumnya juga semakin sumringah ke belakang kan, seperti itu. Itu kelihatan banget. Apa perbedaannya ketika senyum ini tulus dan tidak tulus mungkin? Jadi gini, kalau kita bisa melihat sebuah senyuman itu tulus apa nggak tulus, kita perlu tanda petik memang ada sebuah trigger ya. Ada orang nanya misalnya, menurut Bapak begini, apa menurut Pak Kiri misalnya gitu. Maka ketika saya tersenyum atas pertanyaan tersebut dan saya menjawab, kita masih belum bisa melihat apakah senyum ini tulus apa tidak. Tetapi begitu selesai, senyuman ini hilang, cepat hilangnya. Artinya dia sebetulnya perasaan sebenarnya bukan happy, bukan joy. Tetapi masih ada sesuatu yang dia pendam atau nggak setuju dengan kata-kata yang barusan dia ucapkan. Nah kalau yang tadi, yang terus ya dari awal sampai akhir, sampai pas turun, kan Pak Prabowo masih senyum. Apa ini bisa diasumsikan perkataan Pak Prabowo kepada Anies Baswedan yang tadi mengatakan,
saya pernah di posisi itu, saya tahu senyuman Anda ini berat, berarti benar begitu? Oh iya. Kalau kita perhatikan Pak Anies Baswedan ketika memberikan statement, waktu ditanya teman-teman media segala macam, kalau kita lihat tarikan senyumannya kan memang senyum gitu. Nah, tetapi senyuman itu lebih cepat hilang begitu pertanyaannya sudah selesai. Oh, okay. Ya artinya kan sebetulnya masih ada hal yang belum bisa terlalu diterima gitu oleh Pak Anies Baswedan, Pak Caimin. Saya nggak tahu mungkin Mas Ganjar juga, Prof Mahfud juga. Cuman kalau Mas Ganjar, Prof Mahfud kita nggak bisa lihat. Kalau Caimin dan Pak Anies Baswedan kelihatan. Oke, tadi juga sempat mengatakan bahwa pada saat Anies kemudian Caimin hadir begitu, kita datang untuk menghormati proses walaupun ada mungkin ada agenda-agenda di MK yang tetap harus diperhatikan begitu ya. Dari ucapannya dari Anies Baswedan kemudian berpindah ke Muhaimin Iskandar yang kemudian ditanyakan apakah kemudian PKB akan bertemu dengan Prabowo, namun dijawab dengan ekspresi seperti itu begitu. Anda melihatnya seperti apa? Oke, dari kalau ketika Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa masih ada beberapa catatan, itu sudah sangat jelas, itu clear statement juga bahwa sebetulnya bahasa lainnya adalah masih ada keluhan atau misalnya ada yang dipendam sama dia yang belum selesai sebetulnya, tetapi ya mau gimana lagi istilahnya gitu dari Pak Anies Baswedan. Sementara kalau Caimin, buat saya justru lebih kelihatan lagi karena secara lugas Caimin mengatakan bahwa ya lihat aja nanti deh gitu. Ya. Baik, Mas Kirdi kita juga sudah bergabung bersama dengan Mas Hanta Yuda secara virtual. Selamat siang Mas Hanta. Mas Hanta, bisa mendengar kami? Oke, mungkin masih di mute. Bisa minta tolong mic-nya untuk di-unmute? Mas Hanta, kita belum bisa mendengar suara Mas Hanta, mungkin termute?